Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir dari surah Al-Insyiqaq. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq latarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quriya alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja. Syafaq di sini maksudnya syafaq ahmar, menunjukkan bahwa berakhirnya waktu maghrib dan masuknya waktu isya. Wal laili ma wasaq, demi malam dan apa yang demi malam dan apa yang diselubunginya. Wal qamari idza tasaq, demi bulan dan apabila menjadi terang karena purnamanya. Latarkabunna tabaqan an tabaq, sungguh akan kamu jalani tingkatan demi tingkatan dalam kehidupan. Di sini Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah permisalan perjalanan manusia dengan mempermisalkan malam hari. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fala uqsimu bisyafaq. Syafaq itu artinya awan merah, dan itu tanda daripada akhir waktu maghrib. Artinya dengan hilangnya awan itu masuklah waktu isya. Setelah masuk waktu isya, maka akan terjadi kegelapan. Baru setelah adanya kegelapan akan muncul bulan. Begitulah perjalanan malam. Sampai di pagi hari bulan hilang, muncul fajar, dan berakhir dengan muncul matahari. Makanya setelah itu Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan latarkabunna tabaqan an tabaq, bahwa perjalanan hidup manusia itu akan ada tingkatannya, baik di dunia, kemudian masuk ke dalam kubur, ataupun di padang mahsyar. Manusia itu akan hidup bertingkat-tingkat. Taib. Kalimat wal laili wa ma wasaq, demi malam dan apa yang diselubunginya, itu dalam bahasa seperti itu. Tapi dalam bahasa tafsir, yang dimaksud wasaq di situ artinya adalah jamaah, dan demi malam dan apa yang dikumpulkannya. Karena malam itu tempat berkumpul. Kalau kita melihat binatang, maka kambing-kambing di malam hari akan berkumpul dengan kawanannya. Begitu juga sapi, kerbau, dan yang sejenisnya. Semut juga sama.
Kalau di malam hari dia akan berkumpul dengan kawanannya, dan seluruh binatang akan berkumpul dengan kawanannya, termasuk juga manusia. Apabila di malam hari secara fitrah loh ya, yang tidak kerja malam, maka umumnya manusia itu berkumpul dengan keluarganya di malam hari, berkumpul bersama istrinya, bersama anak-anaknya, bersama keluarganya, karena malam itu Allah ciptakan untuk beristirahat. Itu makna wa ma wasaq. Wal qamari idza tasaq, dan apabila bulan ketika purnamanya, maksudnya diisyaratkan kepada tanggal 13, 14 dan 15 dari penanggalan Hijriah. Sebab kalau penanggalan Masehi enggak ketemu. Kalau antum punya almanak penanggalan, kemudian dilihat penanggalan itu Hijriah, lihat tanggal 13, biasanya bulan sudah mulai membesar. Tanggal 14 makin membesar. Tanggal 15 puncak-puncaknya purnama. Disitulah disyariatkan kita puasa yang disebut dengan puasa ayyamul bid, puasa purnama, 3 hari dalam sebulan, 13, 14 dan 15. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan qamar, dengan bulan. Setelah Allah bersumpah dengan syafaq, kemudian bersumpah dengan malam, kemudian bersumpah dengan bulan. Begitulah tingkatan malam. Berawal dari syafaq, muncul malam, datang bulan. Dan apabila kemudian sudah datang bulan, maka di situ para ulama adalah waktu-waktu yang sangat bahaya. Kenapa waktu yang sangat bahaya setelah malam kemudian muncul bulan? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung pada waktu itu. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan apabila malam menutupinya, kita disuruh berlindung dari malam apabila menutupinya. Kapan itu? Ketika syafaq ahmar hilang, kemudian datang kegelapan, muncul bulan. Karena itu adalah waktu syayatin, waktu setan. Waktu setan itu kalau selepas isya itu terus sampai menjelang sepertiga malam akhir, itu disebut waktu setan. Makanya kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari waktu ini. Karena setan di malam itu mereka akan tala'ub, akan bermain-main, akan membuat orang lalai untuk tidak tidur, akan membuat orang lalai untuk dibuat maksiat, akan membuat lalai untuk dibuat melihat sesuatu yang tidak ada faedahnya. Nonton TV kadang-kadang sampai jam 12. Tak apa yang ditontonkan. Nanti tidurnya jam 1 atau jam 2 kan. Mana sempat dia sholat malam, sudah ngantuk. Terkadang subuh pun lewat kan gitu. Makanya waktu itu waktu yang sangat bahaya karena syaitan mempermainkan kita. Dari sinilah Nabi SAW melarang tidak boleh tidur setelah maghrib dan tidak boleh banyak bicara setelah isya, kecuali pembicaraannya karena ada faedahnya, mungkin thalabul ilmi, mungkin maslahat dunia dan akhirat, karena masalah. Tapi kalau berbicaranya kemudian ngalor ngidul ngetan ngulon gak jelas gitu ya, nah ini masalah. Karena setan akan terus membuat dia asik bicara, lupa waktu. Tahu-tahu jam 1, tahu-tahu jam 2, tahu-tahu tidur, tahu-tahu bangun jam 7 gitu ya. Lewat semuanya. Begitulah setan mempermainkan manusia. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala bicara tentang perjalanan waktu ini, maka Allah ingin menerapkan kepada kita manusia dengan firman-Nya, la tarkabunna tabaqan an tabaq, la tarkabunna tabaqan an tabaq, sungguh akan kamu jalani
tingkatan demi tingkatan dalam kehidupan. Di alam arwah, di alam janin sudah ada tingkatannya. Pertama, manusia itu dari segumpal air mani, kemudian masuk ke tingkatan yang kedua setelah 40 hari, kemudian naik ke tingkatan yang kedua menjadi segumpal darah. Kemudian setelah 40 hari berikutnya naik lagi tingkatannya menjadi segumpal daging, kemudian dimasukkan tulang dan menjadi manusia. Baru setelah kemudian 4 bulan ditiupkan ruh. Disitulah dicatat rizkinya, dicatat ajalnya, dicatat amalnya, dicatat apakah dia husnul khotimah kah, apakah su'ul khotimah kah, dicatat semuanya itu. Baru setelah usia 9 bulan kemudian lahir ke dunia. Ada tingkatan lagi di dunia. Ada masa bayi, naik lagi masa remaja, naik lagi masa dewasa, kemudian menikah, punya anak, punya cucu, jadi kakek, ngaca, sudah uban semuanya. Siap-siap dia dipanggil oleh malakul maut. Begitu juga dalam kehidupan dia, dalam hal ekonomi dan pengetahuan, ada tingkatannya. Tidak mungkin orang lahir langsung kaya, tidak mungkin juga orang lahir langsung cerdas jadi profesor. Ada tingkatan-tingkatan kehidupan. Kemudian masuk ke alam barzakh, ada juga tingkatannya. Pertama ada himpitan kubur, tidak ada yang selamat. Walaupun sahabat Nabi SAW sekalipun atau bayi yang tidak punya berdosa sekalipun tetap kena himpitan kubur. Baru kemudian ada fitnah kubur. Pertanyaan mungkar dan nakir, siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu. Kalau dia bisa menjawab, naik ke tingkatan nikmat kubur, diluaskan kuburnya, dibukakan pintu dari sorga, dihantarkan pakaian, makanan, minuman dari sorga, sampai kiamat dibangkitkan. Kalau dia tidak sanggup menjawab, naik lagi kepada azab kubur, disempitkan kuburannya, dan dia disiksa sampai kiamat dibangkitkan. Kemudian setelah kiamat dibangkitkan, ada lagi tingkatan-tingkatan di akhirat. Mulai daripada manusia dikumpulkan, dibangkitkan, kemudian dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, kemudian ditampakkan catatannya. Setelah ditampakkan catatannya, kemudian mulai mengambil catatannya. Setelah diambil catatannya, kemudian masuk pada proses hisab. Setelah hisab, masuk pada proses timbangan. Setelah timbangan, masuk pada proses melintasi siratil mustaqim. Kalau yang berhasil, maka mereka akan sampai di kontor. Ada proses lagi, proses kisos. Siapa yang pernah menzalimi di dunia akan dikisos di kontor. Setelah kontor, baru kemudian ke lapangan yang di depannya pintu-pintu sorga. Manusia akan berjubel di situ. Baru kemudian pintu sorga dibuka dan semua orang masuk sorga. Sebagian yang lain yang tidak berhasil melewati sirat, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Begitulah tingkatan manusia. Jadi ada tingkatan-tingkatannya, mulai dari janin, lahir, masuk kuburan, masuk padang mahsyar, sampai berakhir dengan sorga. Itu maknanya la tarkabunna tabaqan an tabaq. Kemudian Allah mengatakan fama lahum la yu'minun. Kalau kamu sudah tahu bahwa ada tingkatan-tingkatan seperti itu, ada kehidupan dunia, ada kehidupan kuburan, ada kehidupan akhirat, fama lahum la yu'minun. Kenapa kalian tidak beriman? Kenapa kalian kufur? Kenapa kalian ingkar? Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Apabila dibacakan Al-Qur'an kepada mereka, mereka tidak sujud. Maksudnya bukan sujud tilawah di sini. Yasjudun itu artinya yakhda'un. Kenapa kalian tidak merendah dengan Al-Qur'an? Apabila dibacakan Al-Qur'an, kenapa tidak kalian benarkan? Ya, benar, sah, betul. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala apabila berfirman sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tapi orang-orang kafir mereka mendustakan.
apabila dibacakan kepada mereka Al-Quran, mereka tidak langsung sami'na wa ata'na, tapi mereka malah mendustakan, terkhusus apabila dibacakan kepada mereka tentang masalah akidah, tauhid, dan keyakinan. Karena orang-orang kafir tidak percaya ada hari kebangkitan setelah kematian. Orang-orang kafir tidak percaya, sama dengan orang-orang komunis gitu ya. Makanya orang-orang kafir yang tidak percaya dengan adanya kebangkitan, mereka orang yang paling takut dengan kematian. Orang kafir itu takut dengan kematian. Kenapa? Karena tidak percaya ada hari berbangkit masalahnya. Tapi seorang yang beriman, karena dia yakin ada hari kebangkitan, sehingga dia persiapkan di dunia dengan amalan, dia tidak akan takut dengan kematian. Makanya Khalid bin Walid ketika ditanya oleh tentara Romawi, tentara Nasrani, tentang kiat-kiat kenapa dia bisa menang perang padahal pasukan tidak banyak, sementara orang-orang Romawi itu pasukannya berkali-kali lipat dibandingkan pasukan kaum muslimin yang dipimpin Khalid, mereka bertanya tentang kunci kemenangan. Maka Khalid hanya sederhana saja, kalian ingin tahu kenapa kami dimenangkan? Kata Khalid, karena kami nuhibbul mauta kama tuhibbul haya, karena kami cinta dengan kematian sebagaimana kalian suka dengan kehidupan. Nah, itu kuncinya itu saja. Karena kami suka mati, kalian suka hidup masalahnya. Makanya kalian ketakutan, kami malah justru makin berani gitu, karena ingin mati. Karena orang yang mati di medan perang mati syahid, tidak ada hisab, masuk surga tanpa hisab dan adab. Begitulah sikap kaum muslimin. Fama lahum la yu'minun, kenapa mereka tidak beriman? Dan apabila dibacakan kepada mereka Al-Quran, mereka tidak tunduk, tidak membenarkan, justru mendustakan. Al-Quran ini ikhwan adalah mukjizat yang Allah turunkan, maqru'an, dibaca. Beda dengan kitab-kitab Taurat, Zabur dan Injil. Kalau Taurat, Zabur dan Injil diturunkan itu sifatnya maktub, ditulis. Jadi ketika Allah menurunkan Taurat, langsung ada tulisannya, ada papannya. Sehingga ketika Nabi Musa mendapatkan Taurat, pulang bawa papan, bawa tulisan Taurat. Begitu juga Zabur yang diberikan kepada Daud, begitu juga Injil yang diberikan kepada Isa, langsung dalam bentuk catatan. Beda dengan Rasulullah, beda dengan Al-Quran. Al-Quran ketika diturunkan tidak ada catatannya, makanya disebut Quran, sesuatu yang dibaca. Quran itu artinya bacaan. Jadi Quran itu diturunkan makruh dibaca, bukan maktub ditulis. Makanya di zaman Nabi SAW tidak ada mushaf seperti ini, karena Allah membacakan Quran kepada Jibril, Jibril membacakan Quran kepada Rasulullah, Rasul membacakan Quran kepada umatnya. Sehingga di zaman Rasul tidak ada mushaf, yang ada hanyalah hafalan yang diletakkan di dada-dada kaum muslimin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, kami yang menurunkan Quran, kami yang menjaganya, terjaga dalam hafalan. Hanya beberapa sahabat Nabi yang menulis, tapi tidak berupa mushaf, hanya lembaran-lembaran saja, dari kulit, dari tulang, macam-macam ya. Baru setelah periode Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah, terjadi perang besar namanya perang Yamamah. Kaum muslimin melawan nabi palsu di zaman itu, namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Terjadi perang Yamamah. Di perang ini banyak orang yang hafid Quran mati, orang-orang yang hafal Quran banyak meninggal dalam perang ini. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu an meminta saran kepada Abu Bakar, ini orang-orang yang hafal Quran banyak meninggal. Kalau seandainya banyak meninggal, nanti sedikit demi sedikit tidak ada lagi orang yang hafal Quran, Quran bisa ditinggalkan. Sebaiknya kau kumpulkanlah Al-Quran itu. Awalnya Abu Bakar tidak mau karena tidak pernah dikerjakan di zaman Nabi. Tapi Allah berikan keleluasaan hati Abu Bakar, akhirnya menerima saran Umar bin Khattab. Mulailah dikumpulkan lembaran demi lembaran, catatan-catatan para sahabat ketika menulis wahyu. Setelah terkumpul, tidak juga dicetak menjadi mushaf, tapi hanya sekedar disimpan saja. Antisipasi kalau seandainya tidak ada orang yang hafal Quran, sudah ada catatannya.
Akhirnya setelah kemudian Abu Bakar meninggal dunia, di zaman Umar pun belum dicetak, sampai Umar meninggal dititipkan kepada Hafsah. Baru setelah khilafah Utsman bin Affan, barulah Al-Quran dicetak dalam bentuk mushaf. Jadilah mushaf Utsmani. Ini mushaf ini dicetak di zaman siapa? Utsman bin Affan. Ketika itu Utsman bin Affan mengumpulkan qiraah-qiraah Syam. Karena para sahabat ini ketika mencatat masing-masing itu ada yang lengkap, ada yang tidak lengkap, ada yang sedikit gitu kan. Jadi mereka punya catatan Quran itu ada yang 2 lembar, 3 lembar di rumah-rumah para sahabat, kemudian dikumpulkan. Yang ada kemiripan dan kesamaan jadi satu, yang ada perbedaan dipisah. Karena ada beberapa qiraah yang berbeda. Seperti umpamanya Allah mengatakan innallaha huwal ghaniyul hamid. Dalam qiraah yang lain innallaha huwal ghaniyul hamid, ada huanya. Ini beda sini, ini beda bacaan nih. Mana yang banyak sesuai bacaannya dikumpulkan, mana yang beda dikumpulkan lagi. Lah yang beda ini disebut qiraatus syadah, dibakar oleh Utsman bin Affan. Kemudian yang ada kemiripan dan kesamaan, inilah yang kemudian menjadi kesepakatan para sahabat zaman itu untuk dicetak, jadilah mushaf Utsmani, supaya tidak ada perselisihan. Ya, jadilah mushaf Utsmani, satu dunia jadi mushaf Utsmani. Makanya Quran tidak ada perbedaan. Anda mau beli Quran di Singapura, Anda mau beli Quran di Australia, Anda mau beli Quran di Amerika, Anda mau beli Quran di Saudi, ataupun Anda mau beli Quran di Batam, isinya sama. Nggak ada perbedaan qiraah. Isinya sama, karena yang beda-beda sudah dibakar. Sehingga tidak ada perselisihan, dan ini menunjukkan kecerdasan Utsman. Sebab kalau ada bacaan paman ini satu mushaf, ada mushaf yang lain kok lain, ini ada huanya, ini tidak ada huanya, akan terjadi perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin. Makanya yang qiraah-qiraah yang menyelisih itu dibakar, kemudian disepakati satu qiraah saja, satu bacaan, sehingga beli Quran di mana saja tidak akan beda isinya. Itu juga yang dibaca dari Qul A'udzu, dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan diakhiri dengan Qul A'udzu birabbin nas. Semua mushaf Quran seperti itu. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan ingat, dahulu para salaf itu mereka sangat memuliakan Al-Quran. Saya akan kisahkan satu kisah dari Umar bin Abdul Aziz. Suatu ketika Umar bin Abdul Aziz ini mengirim mata-mata untuk mengecek apakah ada orang-orang Islam yang ditawan oleh orang-orang Romawi, diutus utusan. Mata-mata ini rupanya ketika sampai di Romawi, ketika sampai di sebuah tempat, tiba-tiba malam-malam dia mendengar ada orang membaca Quran. Di kegelapan itu ada orang membaca Quran. Berhentilah mata-mata ini yang diutus Umar bin Abdul Aziz. Kemudian dia mengucapkan salam, Assalamualaikum, tidak dijawab sama yang baca Quran ini. Dia salam lagi, Assalamualaikum, tidak dijawab, sampai 3 kali. Akhirnya mata-mata Umar bin Abdul Aziz ini bertanya, apakah kau seorang muslim? Maka berhentilah orang yang membaca Quran dan mengatakan, ya, saya seorang muslim. Kenapa kamu tidak menjawab salam? Kemudian kata orang yang membaca Quran itu, karena saya tidak menyangka di Romawi ini ada muslim, jadi saya tidak jawab. Saya sangka semua orang kafir, saya sendiri yang muslim di sini, katanya. Kemudian didekati, rupanya orang yang membaca Quran itu buta matanya, rusak matanya. Kemudian ditanya, kenapa dengan matamu? Rupanya dia tentara dulunya, kemudian ketangkap, kena tangkap dan disandra, jadi tawanan orang-orang Romawi. Kemudian dia bercerita, ketika aku menjadi tawanan orang Romawi, maka aku dipaksa untuk menjadi Nasrani, tapi aku tidak mau. Kemudian mereka mengancam kepadaku, kalau kau tidak jadi Nasrani, ku copot kedua matamu. Akhirnya tetap dia istiqomah dengan Islam sampai dicopot matanya, sampai buta dua-duanya. Dan mereka pun meletakkan aku di sini, setiap hari aku hanya makan 1 roti untuk 1 hari 1 malam. Tetapi aku sudah bersumpah kepada Allah Azza wa Jalla,
Aku akan bersumpah kepada Allah, kalau aku meninggal kemudian Allah hadapkan diriku, aku bersumpah kepada Allah, aku akan mengatakan kepada Umar bin Abdul Aziz kalau berjumpa pada hari kiamat, saksikan wahai Khalifah Amirul Mukminin bahwa tidak ada orang muslim di tanah Rum kecuali diriku, dan aku meminta kepadamu, jadikan aku satu sorga denganmu. Akhirnya mata-mata ini kemudian pergi pulang, kemudian menemui Umar bin Abdul Aziz. Kata Umar bin Abdul Aziz, apa yang kau temui di negara Romawi itu? Maka mata-mata ini mengatakan, sungguh aku mendapati orang yang sedang membaca Quran begini. Ceritakan semuanya. Marah Umar bin Abdul Aziz ini, karena dia hafal Quran, tentara ini disiksa sedemikian rupa, bahkan sampai dicopot kedua matanya. Ngamuk Umar bin Abdul Aziz, tulis surat. Ya. Kata Umar bin Abdul Aziz, serahkan surat ini kepada Malikul Rum, Raja Romawi. Akhirnya dibawalah surat itu sampai ke Raja Romawi. Pas dibaca surat itu, ancaman dari Umar bin Khattab, wahai Raja Romawi, sampainya surat ini kepadamu menunjukkan bahwa saya akan mengerahkan pasukan besar, awalnya dari kalian dan akhirnya dari diriku. Kalau kau tidak lepaskan dia, maka kuhancurkan sampai ke akar-akarnya. Ketakutan Raja Romawi, dapat surat itu ketakutan. Ya. Akhirnya kemudian raja ini mengutus prajurit untuk mencari orang yang buta itu. Allah takdirkan sudah meninggal. Ini orang buta ini. Ketakutan lagi Raja Romawi. Kenapa? Ini gimana, apa yang harus kami lakukan? Orang sudah meninggal masalahnya. Akhirnya kemudian Raja Romawi minta waktu 1 hari kepada mata-matanya untuk berpikirnya, apa yang harus kami jawab untuk Umar bin Abdul Aziz ini. Akhirnya kemudian dia pun ngomong sama utusan delegasi Umar bin Abdul Aziz, demi Allah kami tidak membunuh orang itu, dia mati sendiri karena dia banyak beramal, dia banyak sholat malam, dia banyak puasa, dia banyak berzikir, akhirnya kelelahan kemudian mati. Wallahi kami tidak membunuhnya, katanya, saking takutnya tuh. Akhirnya, kalau engkau ketakutan dengan khalifah kami, ya sudah, bawa saja jasadnya, kamu mandikan, kamu kafankan, bersihkan, masukkan ke kendaraan, biar aku katakan kepada Umar bahwa dia tidak dibunuh tapi dia mati karena amalannya. Akhirnya berangkatlah, kemudian sampai di kota Baghdad, kemudian diceritakan tentang kematian orang yang hafal Quran ini. Maka Umar bin Abdul Aziz kemudian meninggal, menangis dan melihat jasadnya, mengatakan dan diceritakan nazarnya, dia mengatakan, ya semoga aku bersama dia di sorga, semoga aku bersama dia di sorga. Begitulah orang-orang yang hafid Al-Quran dihormati di zaman itu. Kenapa? Karena Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu hafal Quran. Sejak kecil sebelum balik sudah hafal Quran. Dia bukan hanya khalifah tapi ulama. Dia ulama fiqih. Memang betul-betul ulama yang melahirkan para ulama. Sehingga bukan khalifah sembarangan Umar bin Abdul Aziz itu. Makanya dia sangat cinta dengan para penghafal Quran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Bahkan orang-orang kafir terhadap Al-Quran mereka suka mendustakan. Mereka suka mendustakan. Terkadang hati orang kafir itu sebenarnya mereka itu yakin dengan kebenaran Al-Quran itu, tapi lisan mereka mendustakannya. Makanya Allah mengatakan, wallahu a'lamu bima yu'un, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Jadi orang kafir itu di zaman Nabi SAW itu meyakini bahwa Quran itu bukan ciptaan Muhammad, bukan ucapan Muhammad, tapi betul-betul wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Mereka yakin hati mereka, tetapi karena kesombongannya mereka mendustakan Al-Quran. Contoh saja kisah Al-Walid ibn Mughirah yang sudah sering saya ceritakan. Al-Walid ibn Mughirah ini orang yang paling kaya raya. Tanahnya terbentang dari Mekah sampai ke Taif, dan anak-anaknya sukses. Tidak ada orang kaya melebihi dia di zaman itu, di zaman Quraisy. Selain kaya, orangnya cerdas, ahli syair, pujangga Arab.
Dia penasaran dengan apa yang diturunkan kepada Rasulullah. Datang dia kepada Abu Bakar dan mengatakan, wahai Abu Bakar, saya dengar sahibuka, saudaramu si Muhammad itu turun kepada dia wahyu. Bisa enggak kau bacakan kepadaku beberapa wahyu yang diturunkan kepadanya? Akhirnya Abu Bakar membacakan ayat-ayat Al-Quran di hadapan Al-Walid ibn Mughirah, dan dia menikmati, kemudian meyakini bahwa ini adalah firman Tuhan. Karena sudah keenakan dengan bacaan Quran yang dibaca Abu Bakar, dia ingin lagi membaca langsung dari Rasulullah. Ditemui Rasulullah sama dia, kemudian diminta agar dibacakan padanya Al-Quran. Maka Nabi SAW kemudian membacakan Al-Quran sampai ketakutan ketika Nabi SAW membacakan, anzartukum misla sa'iqati adin wa samud fa in a'radu anzartukum bisa'iqati adin wa samud. Kalau mereka berpaling dari agama yang hak ini, maka akan datang kepada mereka petir yang akan memusnahkan mereka seperti Allah musnahkan kaum Ad dan kaum Samud. Katanya Walid, hasbuka ya Muhammad, cukup kan, ketakutan dia. Tapi dari situ dia yakin Quran itu sebuah kebenaran. Tapi ketika kemudian dia berkumpul dengan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, di situ ada Abu Lahab, di situ ada para pembesar, ada Abu Jahal, ada Umayyah, ada Al-Walid, macam-macam. Ketika diminta komentar bagaimana menurutmu tentang Al-Quran, mikir dia. Kalau dia katakan Muhammad itu benar, kedudukannya tergeser. Kalau dia katakan Muhammad dusta, kenyataannya itu bukan perkara dusta. Akhirnya di antara dua perkara ini, kalau saya katakan Muhammad dusta, dia sudah menikmati Al-Quran dan memang itu firman Allah. Kalau dia katakan Muhammad itu benar, posisinya tergeser. Pusing akhirnya Al-Walid ini. Tetapi dia mendahulukan dunia, sehingga Allah katakan, balil ladzina kafaru yukadzibun. Orang-orang kafir akhirnya berdusta padahal hatinya membenarkan. Akhirnya dia bicara di hadapan manusia, in huwa illa qaulun yu'thar, in huwa illa qaulun bashar. Oh, kalau kau tanya tentang Al-Quran yang turun kepada Muhammad itu adalah sihir impor, dan itu perkataan Muhammad, jangan dibenarkan. Kurang ajar tidak tuh? Dia sudah meyakini itu benar, tapi lisannya mendustakan. Begitulah orang kafir. Ya. Bahkan setiap malam para pembesar Quraisy itu menikmati Al-Quran yang dibaca Rasul ketika salat malam. Rasul itu kalau salat malam dia baca Quran. Nanti di sekitarnya itu banyak tokoh-tokoh Quraisy yang mendengarkan. Mereka datang ngintip-ngintip, ngendap-ngendap apa yang dibaca si Muhammad itu. Dan itu tidak ada koordinasi satu dengan yang lainnya. Sampai suatu malam Rasul tidak salat malam dan tidak baca Quran. Kecewa nih para pembesar Quraisy. Abu Jahal CS ini sudah jauh-jauh datang ngintip-ngintip, tidak salat pula Nabi. Akhirnya pulang pula berjumpa dengan kawannya yang sama-sama ngintip. Saling bertanya, kenapa kamu ada di sini? Kenapa kamu ada di sini? Kenapa kamu ada di sini juga, katanya. Akhirnya mereka ngaku bahwa kami mendengarkan bacaan Muhammad dan kami sangat menikmatinya. Maka mereka sepakat jangan sampai diketahui kaum kita. Kalau sampai kaum kita mengetahuinya, habis marwah kita di hadapan mereka. Sebaiknya kita jangan datang lagi kemari. Itu janji mereka, tidak akan datang lagi kemari. Tapi Quran itu seperti besi berani, nyedot orang. Besoknya datang lagi, besoknya datang lagi. Lihat, ya. Di malam hari mereka menikmati Al-Quran, di siang hari mereka memusuhi Al-Quran. Itulah orang-orang kafir, ya. Di malam hari lezat rasanya mereka mendengarkan Rasul membaca Quran, tapi di siang hari menjadi musuh besar Nabi SAW dan menjadi musuh Al-Quran itu sendiri. Na'udzubillah. Makanya Allah mengatakan, balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un. Bahkan orang-orang kafir selalu mendustakan, dan Allah tahu apa yang ada pada hati mereka. Makanya karena mereka mendustakan Al-Quran, fabashshirhum bi'adzabin alim. Kasih kabar gembira kepada mereka, akan ada azab yang pedih yang Allah timpakan kepada mereka. Kemudian Allah mengatakan, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Lihat, Allah menggunakan jamak di sini, bukan mufrad, bukan tunggal. Orang-orang yang beriman. Kenapa menggunakan jamak?
karena ada kalanya iman itu tidak bisa dibangun kecuali dengan jamaah. Ada kalanya kita tidak bisa membangkitkan iman sendirian kecuali kalau berjamaah baru bangkit iman kita. Contoh yang sederhana saja, sholat. Sholat kalau jamaah ikhwan khusyuk. Kenapa? Karena syaitan tidak mungkin menerkam orang yang sholat berjamaah. Sebagaimana serigala tidak mungkin memakan kambing yang pada koloninya, kecuali kambing berpisah pada kawanannya baru dikejar serigala. Makanya serigala kalau mau ini kambing maka dicerai-beraikan kambing itu. Mana yang keluar dari kawanannya itu yang dikejar. Begitulah syaitan menggoda anak Adam. Kalau sholat berjamaah, syaitan agak sulit tuh untuk menggoda kita. Coba antum sholat sendiri, macam-macam godaan. Mulai daripada sholatnya kilat khusus, bacaannya itu saja, rakaat pertama kulhu, kedua kulhu lagi, lupa dia dengan Al-Taina. Kemudian setelah selesai salam tidak ada zikir, yang ada tengok handphone, balas WhatsApp. Kemudian setelah balas WhatsApp tidak ada sholat sunnah, langsung naik berdiri. Banyak perkara-perkara hilang kan? Kalau ada sholat sendiri di rumah itu banyak perkara-perkara hilang. Tapi kalau di masjid kan tidak. Masuk masjid ada orang sholat sunnah, nggak enak juga sholat sunnah juga. Ada jeda dulu. Kemudian sholat tidak bisa di request pada imamnya, tetap saja ikut imam. Walaupun hatinya ingin kulhu, imamnya an-naba, tetap saja ikut imamnya kan. Nggak bisa dia, tetap aja ikut imam. Mau pendek mau panjang terserah imam lah ya. Kemudian setelah sholat masih kesempatan zikir, ada sholat lagi. Malu dia ketika zikir mau pegang WA. Masya Allah ikhwan, ada keimanan itu terkadang ditumbuhkan dengan jamaah. Ya. Puasa juga sama. Kalau anda puasa rame-rame di bulan Ramadan, tidak ada gangguan sama sekali. Kenapa? Karena semua orang berpuasa, sehingga kita bisa puasa nyantai dari pagi sampai sore pun nyantai karena semua orang puasa. Tapi ketika batal sekali di bulan Ramadan, kemudian kita ingin bayar di bulan Syawal, stres kita. Kenapa? Tengok kiri cendol, tengok kanan cincau. Apa enggak stres dong? Akhirnya apa? Ke rumah tidur, puasa tidur jadinya. Jadi banyak godaan-godaan. Makanya di sini terkadang ada keimanan tidak bisa dibangkitkan kecuali dengan jamaah. Kalau dia sendirian susah bangkit imannya. Termasuk juga wa amilus shalihat, orang-orang yang beramal soleh. Terkadang amal soleh itu baru bisa dibangun dengan jamaah, mudah, lebih khusyuk, lebih tenang gitu ya, lebih meningkat imannya. Tetapi tidak semua harus berjamaah. Ada amalan-amalan yang harus kita sembunyikan antara kita dengan Allah, seperti keikhlasan dalam bersedekah. Tak perlu ditampakkan kan itu. Atau sholat malam sendirian di tengah malam ketika orang terbangun, tidak perlu kemudian pasang lab, handphone dipasang, saya lagi sholat malam. Kasih tahu istrinya, yang punya istri, nggak punya istri kasih tahu pacarnya, abang lagi sholat malam katanya. Naudzubillah. Lahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi mereka ada pahala yang tidak akan terputus. Kecerdasan seorang muslim ketika beramal di dunia, maka dia akan memilih amalan yang tidak akan terputus. Seorang muslim itu amalan banyak di hadapan dia, tapi dia cerdas memilih. Bagaimana caranya dia memilih amalan yang kalau dia meninggal amalan itu terus mengalir? Seperti Rasul mengatakan, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salatin sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Apabila anak Adam meninggal, terputus amalannya kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariyah, maka dia memilih sedekah. Sedekah tidak harus dengan harta. Punya tenaga, sedekah dengan tenaganya. Punya ilmu, sedekah dengan ilmunya. Punya jabatan, sedekah dengan jabatannya. Punya harta, sedekah dengan hartanya. Sedekah, karena itu amalan yang tidak terputus. Atau ilmu, pengetahuan yang diajarkan kepada orang lain. Ataupun kita punya anak yang soleh yang kita didik. Anak yang soleh, kalau anda punya keturunan diberikan anugerah anak, maka didiklah. Kalau seandainya Allah takdirkan kemudian anak itu menyimpang, setelah anda didik, maka anak itu tidak mentransfer dosa lagi kepada kita. Jadi antum didik anak antum sholat, suruh belajar di waktu belum balik umpamanya, akhirnya anak itu nampak kesolehannya.
Setelah balik, orang tuanya meninggal. Rupanya anak ini tersesat. Yang tadinya ketika masa kecilnya dia sholat, akhirnya tidak sholat. Masa kecilnya taat, akhirnya maksiat. Maka orang tua tidak mungkin terseret lagi dengan anaknya. Kenapa? Karena bebannya sudah selesai, tugasnya sudah selesai. Tapi kalau anak itu tidak dididik sama sekali, dari kecil tidak pernah diarahkan ke agama, dari kecil tidak pernah diajari sholat, dari kecil tidak pernah dihadirkan di majelis ilmu, dari kecil tidak pernah diajarkan Quran, kemudian orang tuanya meninggal, makin besar makin jahat, maka anak itu akan menyeret orang tuanya ke neraka. Maka supaya yang ditransfer oleh anak itu adalah pahala dan bukan dosa, maka ini anak ini harus jadi anak soleh dulu. Makanya awaladin salihin yad'ulahu, atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Dan tidak mungkin soleh kecuali ada yang mendidik kesolehannya. Siapa? Orang tua. Siapa lagi? Ya. Maka ini beban orang tua, dan seorang muslim harus cerdas ketika di dunia. Cari amalan-amalan yang bisa mengalir. Amalan banyak, tapi carilah yang mengalir itu, supaya setelah kematian kita dengan usia yang pendek, kita tetap berpahala walaupun kita sudah masuk ke alam barzakh. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang disampaikan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.